Dan pemirsa, kami akan menyapa kontributor Metro TV, ada Franciscus yang sudah berada di lokasi juga. Franciscus, selamat siang. Ya, siang Anggi. Ya, posisi Anda saat ini di mana, Franciscus? Ya, Anggi, dapat saya melaporkan bahwa saat ini saya berada di Desa Pululera, Kecamatan Bulangitang. Oke, baik. Kondisinya adalah bahwa diinformasikan tadi oleh rekan kita Ardan, ini aktivitas gunung masih terjadi begitu ya di saat kita berbicara ini. Bagaimana situasi warga yang harus beraktivitas dan juga tadi sudah ada imbauan harus memakai masker. Apakah mereka sudah mendapatkan ini, Franciscus? Ya, Anggi dan pemirsa Metro TV, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sejak tadi pagi pukul 8 lewat 10 menit. Dan hingga saat ini juga erupsi masih terus berjalan. Namun saat ini dapat kita melihat secara visual langsung bahwa erupsi ini dengan ketinggian mencapai 5.000 meter di atas puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Dan disertai dengan guguran awan panas mengarah ke wilayah utara, persis di Kecamatan Ilebura, di Desa Dulipali dan Desa Nobo dan juga Desa Nurabelen. Dan pada saat terjadi erupsi yang sangat dahsyat ini, artinya bahwa erupsi sangat tinggi dengan ketinggian 5.000 meter di atas puncak. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki di Pululera menghimbau kepada masyarakat dan khususnya masyarakat di Desa Pululera agar mengevakuasi diri ke wilayah yang lebih jauh dari lokasi yang sudah ditentukan oleh pos pemantau. Dan saya bersama tim media saat itu kami juga sedang menyaksikan erupsi dan kami coba melarikan diri dari pos pemantau untuk menghindar karena guguran awan panas sudah mulai menyebar dari arah Desa Dulipali ke Desa Pululera. Demikian, Anggi. Franciscus, berarti Anda dan rekan-rekan lainnya ini berada di posko mana, Franciscus? Kami sekarang berada di pos pemantau. Sebenarnya tadi kami ada di pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki, namun erupsi semakin tinggi dan aliran guguran awan panas semakin meluas ke arah utara dan arah angin menuju ke Desa Pululera, sehingga kami harus menghindarkan dari awan panas dan sekarang kami berada di puncak Desa Pululera untuk mengamankan diri. Dan saya bersama warga sekitarnya juga di Desa Pululera ini sudah sangat sepi karena tadi ratusan warga di sekitar mereka sangat panik dan melarikan diri. Dan untuk jalur Trans Maumere dan menuju ke Larantuka atau menuju ke Konga hingga saat ini petugas Polres Flores Timur dan juga TNI mereka menjaga di setiap pos agar untuk sementara pengguna jalan dan warga tidak boleh melintas. Baik, Franciscus, dengan kondisi saat ini gunung masih beraktivitas atau masih ada kemungkinan letusan-letusan lainnya atau juga gempa di sana. Bagaimana komunikasi warga, Franciscus? Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada yang begitu panik ya ketika tiba-tiba siang hari ini atau pagi tadi ini gunung meletus kembali. Komunikasi dari pihak otoritas di sana dengan pihak warga untuk segera evakuasi itu bagaimana? Ya, pasca erupsi malam dan hingga saat ini, warga memang sudah mendapatkan himbau kepada pihak pos pemantau dan juga pemerintah setempat. Namun pada pagi tadi warga kembali beraktivitas tepatnya di Desa Pululera. Namun pas erupsi yang sangat dahsyat ini, mereka meminta agar warga yang hendak kembali ke rumah agar menghindar atau melarikan diri kembali ke tempat yang daerah yang lebih jauh 7 km tersebut. Nah, dapat kami coba menggali informasi di warga. Warga memang tadi sempat mereka rasa panik dan cemas karena memang awan panas dan juga guguran material abu vulkanik sudah mengarah ke Desa Pululera sehingga mereka terpaksa harus
melarikan diri di desa Nilokenehing atau di kampung Pelue yang lebih jauh dari pos pemantau. Baik, Franciscus, ini wilayah yang dianggap atau juga daerah terlarang diperluas karena antisipasi adanya dampak dari letusan ini dari 5 km menjadi 7 km ya Franciscus. Ini apakah ada semacam patrolikah atau juga petugas yang langsung ke desa-desa yang memantau wilayah-wilayah yang masih berada di bawah 7 km, Franciscus? Ya, pasca erupsi yang sangat dahsyat tadi dengan ketinggian 5.000 meter di atas puncak ini dan juga aliran guguran awan panas yang menyebar di sekitar lereng Gunung Lewotobi Leki, artinya di wilayah lereng Gunung Lewotobi di beberapa desa, yakni desa Boru, desa Hokenjaya, desa Dulipari, dan di desa Nobo. Pihak kepolisian dan juga TNI Polri saat ini juga mereka sedang berjaga-jaga di wilayah perbatasan antara perbatasan Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika, dan juga arah perbatasan dari desa Nobo menuju ke desa Konga dan juga Larantuka ke Wairundu. Artinya bahwa tadi kami coba komunikasi dengan pihak kepolisian bahwa untuk sementara kendaraan roda 4 dan roda 2 bisa melintas dari arah Larantuka menuju ke Momere melewati jalur utara. Begitu pula dari pengguna jalan atau kendaraan roda 4 dan roda 2 dari arah Kabupaten Sika melewati jalur utara menuju ke Kabupaten Flores Timur. Dan hingga saat ini masyarakat yang berada di 3 titik pengungsian di Kecamatan Titihena, mereka juga masih merasa cemas dan panik karena memang arah material abu vulkanik dan arah guguran awan panas menuju ke Kecamatan Ilebura. Anggi. Baik, Franciscus, apakah saat ini masih terjadi hujan abu yang cukup tebal begitu di sana? Ya, Anggi, memang sampai dengan saat ini juga masih hujan abu vulkanik diserta dengan hujan kerikil dan juga awan panas sudah mengarah ke daerah, dan kami juga tentunya harus waspada karena memang arah angin menuju ke barat daya dan juga arah ke desa yang kami berdiri sini, dan saat ini juga masyarakat di Desa Pulera di setiap rumah sudah sepi karena memang mereka sangat cemas dan panik dan melarikan diri ke daerah yang lebih tinggi. Oke, Franciscus, posko yang kemarin didirikan di 3 wilayah ini apakah masih sama atau ada penambahan posko lain ketika hari ini ada terjadi erupsi lagi? Ya, untuk terkait dengan posko sampai dengan hari ini masih tetap 3 posko yang dibangun di Kecamatan Titihena, dan untuk penambahan poskonya hingga saat ini kami belum tahu. Dan dapat kami laporkan juga pengungsi yang saat ini juga masih mereka mengevakuasi mandiri, yaitu di Borukedang dan juga di wilayah perbatasan Kabupaten Sika. Ini jumlahnya juga kami juga belum tahu persisnya totalnya berapa. Dan untuk erupsi yang sangat dahsyat saat ini, ada beberapa warga mungkin mereka meminta supaya pihak TNI Polri dan tim SAR gabungan agar mungkin bisa menyisir lagi di wilayah-wilayah yang persis di Desa Kelaton Lo dan juga Desa Hokeng. Mungkin ada beberapa warga yang masih kembali menengok hewan ternak atau melihat kebun. Ya, mungkin diduga ada yang terjebak awan atau abu vulkanik di sana. Ya. Bagaimana caranya petugas di sana, Franciscus, untuk memastikan ini tidak ada warga yang curi-curi untuk kembali ke rumah untuk seperti yang disebutkan, menjaga ternak atau mengambil barang-barang mereka? Ya, untuk terkait dengan ini mengantisipasi sehingga warga tetap di tenda pengungsian, tadi kami coba memantau di wilayah di lereng Gunung Lewotobi Leki seperti di Desa Hokenjaya dan Desa Kalatorgo. Kami melihat sejumlah anggota TNI dan polisi sedang berjaga-jaga di wilayah desa tersebut.
dan mereka juga meminta warga agar cepat kembali ke tenda pengungsian karena memang aktivitas erupsinya masih tinggi dan hingga saat ini masih berlanjut. Oke. Franciscus, ini dilaporkan juga banyak ada semacam lontaran batu pijar erupsi Gunung Letobi yang kemudian membuat lubang begitu ya, lubang menganga di permukiman warga. Ini Anda melihat juga, Franciscus? Ya benar Anggi, memang pasca erupsi itu memang ada beberapa lubang besar yang berada di lereng Gunung Leutobi Laki-Laki. Itu memang lubang ini lubang yang sangat cukup besar dan dengan adanya lontaran batu pijar itu dan mengakibatkan sejumlah bangunan fasilitas seperti gedung sekolah dan juga rumah-rumah warga juga ikut serta rusak parah. Oke. Penjelasan dari Badan Otoritas tempat, Franciscus, mengenai fenomena adanya lontaran batu besar seperti ini ya, seperti yang kami sedang tayangkan ini apa? Kemudian bagaimana warga merespon soal kondisi ini? Tentunya pasca melihat kejadian hal ini, masyarakat tentunya mereka sangat panik dan cemas karena adanya lontaran batu pijar yang meronta-rontakan rumah warga dan fasilitas umum dan juga melihat fenomena yang cukup langka karena memang kejadian itu pada malam hari dan begitu esok harinya mereka melihat lubang yang besar begitu. Hanya ini warga sekitar juga mereka sangat panik dan juga mereka akhirnya kembali ke rumah juga untuk melihat barang-barang yang seperti macam jasa dan juga barang-barang berharga lain. Mereka masih tetap berada di tenda pengungsian. Oke, baik. Franciscus, tanpa bermaksud untuk membuat panik ya, tapi kondisi dari lontaran ini terlihat di kamera ini cukup jauh dari puncak gunung begitu. Apakah ada kemungkinan bahwa nanti akan diperluas wilayah yang dianggap rawan dampak pasca letusan? Ya, pasca erupsi itu memang Kepala BNPB, Lejen Suryadi, dia tinjau langsung di lokasi dan kemarin sempat kami mewawancarai akan rencana relokasi lokasinya, artinya lebih jauh dari lokasi yang terdampak. Dan tanggapan dari warga di lereng gunung bahwa mereka siap untuk merelokasi, artinya jauh dari daerah-daerah terdampak tersebut. Oke, berarti memang sudah ada pembicaraan ya dengan warga sekitar sejak letusan yang pertama bahwa ada rencana untuk pemindahan begitu ya, Franciscus ya? Ya, memang mereka sudah tim kepala BNPB sudah melakukan dialog terhadap ratusan pengungsi yang mana mereka adalah korban terdampaknya erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki ini. Mereka juga sepakat bahwa untuk merelokasikan diri, namun ada beberapa pengungsi yang mereka masih keberatan bahwa mau merelokasikan lokasinya. Artinya bahwa lokasinya itu tidak jauh dari lokasi terdampak tersebut. Oke. Baik. Franciscus, nanti kami akan kembali ke Anda dengan informasi terkini dari lokasi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.